Oke lur, langsung wae ya to the point ki. Kali ini aku mendapati konsumen iku motor ngebul ya. Ngebul pokoknya ini keadaan ngebul. Terus ngomongnya sering mogok. Saya kirain mogoknya gara-gara ngebul. Ternyata gara-gara akinya ngedrop. Nah, aki ngedrop ini dikarenakan kiproknya rusak. Nah, dari situ saya akan menjelaskan tentang itu lur. Langsung wae ya. Oke lur, dari konsumen kesini ke tempat saya itu ya, awalnya itu ngeluhnya ngebul pasti ya, ini udah ngebul kelihatan lah. Ngeluhnya tuh gini, kalau di cas akinya itu bisa mas, bisa nyala ntar mati lagi, harus ngecas lagi. Oke, jadi saya curiga pada pengisian. Setelah saya cek pengisiannya, ternyata spoolnya aman, kiproknya yang rusak, dan akhirnya akinya juga ikut rusak nih gara-gara dipaksa terus. Akhirnya saya beliin aki. Oke lur ya, tak jelasin aja. Nih bukti kalau udah oke. Oke lur, nih jadi posisi sudah saya nyalain ya, ngebulnya parah lur. Nah, kita fokus di pengisian saja. Nih pengisian stasioner tuh 12,80an ya, intinya segitu. Saya gas sedikit. Nah, digas sedikit langsung 13. Nah, itu tandanya normal lur, jadi lur normal intinya lah. Nah, awalnya itu ini aki misal 12 ya, koma berapa, dinyalain lama-lama tuh semakin berkurang. Nah, disitu saya curiga di pengisiannya, dan saya urut-urut, ternyata benar pengisiannya. Oke, tak jelasin cara ngecek pengisiannya. Jadi sebelum kita mau mengganti atau melakukan perbaikan harus tahu cara kerjanya lur ya. Jadi di sini tuh kabel keluarannya dari spool Jupiter ini ada dua, kayak full wave gitu lur ya. Nah, sebelum kita mengetahui yang mana yang rusak harus tahu jalurnya. Jadi gini lur, dari spool ya, kan spool tuh dikeliling magnet, otomatis mengeluarkan arus listrik ya. Itu ini kabel ini nih, warna apa nih, putih. Nah, ini harus mengeluarkan arus. Nah, cara ngeceknya gimana? Ayo lur, delok sik ya, tak kasih info. Oke, tester sudah saya pasang ya. Caranya gini testernya. Kabel plus minusnya tancepin di sini, terserah bolak-balik gak apa. Terus kamu engkol juga oke. Berhubung ini ada akinya, saya nyalakan saja pakai double. Kalau dia mengeluarkan arus listrik pas ini akan nyala. Oke lur ya, berarti spool oke ya, itu ya. Nah, apabila spool oke, ini kamu tancepin ya, terus motor nyala nih, udah pakai kiprok yang lama kan saya kemarin tuh, motor nyala, memang nyala, tapi di avometer ini dia nggak mau 13 volt, malah turun terus nyala tuh. Jadi arus aki ini kemakan oleh komponen-komponen yang ada di motor ini itu. Jadi kalau aki habis pasti motor mogok. Nah, makanya ini sudah selesai, sudah oke. Intinya rusaknya di spool, di kiprok rusaknya. Tak closing lur ya. Oke lur ya, paham ya. Pokoknya itu arus aki ini kalau motor nyala maksimal tuh 14 volt, minimal ya 13 atau 12,90 berapa. Jadi itu motor nggak akan mogok. Nah, motor mogok ini karena aki nggak pernah diisi, ibaratnya ya pengisian kan udah putus, ibaratnya akinya nggak diisi, dipakai terus, ibaratnya sama aja nggak pernah makan. Kita kerja terus pasti akan ngedrop dan rusak. Nah, cara ngeceknya itu tadi lur, spoolnya dilihat dulu ada arus listrik gak, ngeluarin listrik gak, ibaratnya pembangkitnya itu oke ngeluarin, pasti kan masuk ke kiprok. Nah, masuk ke kiprok ini bisa disaring gak, atau bisa ini enggak diolah enggak, masuk ke aki. Kita lihatnya pakai avometer nih. Nah,
di avometer ini gimana angkanya, bisa 13 volt enggak? Kalau enggak masih 12, berapa itu, enggak digas gede enggak mau 13 volt, itu berarti enggak normal, ada yang enggak normal gitu. Setelah kamu melakukan analisa dan pergantian dan kamu pasang menjadi 13 sesuai yang video awal tadi ya, berarti itu tandanya pengisian sudah normal dan tidak akan mogok lagi. Nah, apabila motor ini kok mogok lagi, pasti penyebabnya ada di businya ngelomoh, ngebul, jadi paling busnya cepat mati nih. Nah, kita sudah selesaikan pekerjaan ini, tinggal ngolternya kita tunggu dana yang punya motor lur. Oke, simple ya, pokoknya pahami cara kerja pengisian itu gimana, insya Allah pasti bisa. Oh ya, catatan, usahakan kalau beli kiprok tuh harus bener-bener ori, jangan yang enggak ori, apalagi ori cuman bungkus. Usahakan lur, itu sangat berbahaya. Itu sudah pengalaman saya pribadi gitu, beli kiprok KW baru sebulan jebol, bahkan baru beli ditancepin itu nggak mau, ditancepin nggak mau tuh gimana ya, ditancepin itu nggak mau ngolah, dia listrik tuh langsung ngalir aja, itu nggak bisa ini, nggak berfungsi di sini. Makanya usahakan beli kiprok yang bener-bener ori, daripada kamu beli yang KW pemborosan, pasti ujung-ujungnya ya kalau oke, kalau nggak oke udah beli nggak kepake, beli lagi ujung-ujungnya beli yang ori. Nah, mending langsung beli ori aja, saya sarankan ori langsung ya, bener-bener ori lah ya, jangan ori cuman padanya doang, dijamin pasti oke. Apalagi motor injeksi. Clear ya, pahami cara kerjanya, pakai kiprok ori. Sip, matur suwun.